Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary di Perkas TV. Tak perlu menunggu sukses untuk berbagi. Yo, what's up good people? Sekarang edisi terang ya. Kemarin gelap-gelapan. Ini juga karena apa? Karena ada sosok yang terang. Orangnya putih ya kan. Ini bukan dari Korea ya, tapi ini Koreanya agak nyincet setik ya. Kita sambut Om Beben dari Indo Garment. Om Ben, selamat datang di studio baru Pagar Kaos TV, Om Ben. Terima kasih. Sebelumnya kita kan sudah nge-shoot apa yang seadanya, sekarang kerenan dikit lah. Terima kasih sudah diundang. Om Ben. Oh ya. Dikarenakan apa YouTuber itu yang viewer itu nggak lama-lama, saya langsung aja bertanya nih sama Om Ben. Om Ben, yang sering masuk ke inbox saya gitu ya, ketika saya mengikuti suatu kelas juga, yang pertanyaan itu paling dasar semua. Gimana ya cara mendapatkan orderan gitu? Kita ini, aduh ini udah lama sepi, aduh gimana ya saya udah, nah coba nih di Enogar, gimana cara tipsnya bagaimana cara dapat orderan? Orderan ya kan? Oke, sebelumnya kenalin dulu Beben ya. Udah kenal tadi ya. Jadi saya dari Indo Garment. Kalau bilangin tips untuk gimana caranya dapat orderan, yang pasti kita harus satu adalah memastikan produk yang kita jual emang layak buat dijual. Satu ya. Kemudian yang kedua, kalau di dunia konveksi itu kan lebih ke perusahaan jasa, jadi kita butuh orang tuh trust kepada kita. Nah, buatlah tools atau marketing atau portofolio yang membuat orang lain itu merasa percaya sama kita. Kemudian itu dua ya kan. Yang ketiga, mulai kita tentukan channel promosi dan penjualannya. Channel promosi dan penjualannya. Mau kemana itu? Pasar kita kemana gitu kan? Kalau misalnya ada online, offline. Nah, kita juga misalnya offline harus keliling-keliling. Tentu harus ada toolsnya kan, katalog. Kalau di online harus ada fotonya, videonya, tulisannya, gitu kan, yang menjelaskan tentang perusahaan kita. Nah, kemudian baru kita habis itu kita promosi ya yang semaksimal mungkin, promosi yang tertarget. Gitu. Siapa pasar kita gitu kan. Nah, action aja gitu. Berarti kita nggak bisa dong semua pasti pesan ke kita nggak bisa. Kita harus memilih siapa pasar kita. Oh gitu ya, dari awal seperti itu. Kalau kita ternyata saya punya HPP sekian, pasar saya sekian, kemudian market saya siapa, itu ditulis dulu tuh sebelum kita ngiklan biar kita nggak salah channel penjualan. Seperti itu. Itu segitu sebenarnya tipsnya ya. Kemudian ya setelah tadi produk, konten dan promosi, kemudian ya layanan, kita harus bagus sama si customer kita. Layanan itu adalah bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan pelanggan kayak gitu. Biar dia tetap repeat order lagi. Seperti itu. Nah, untuk ini misalkan kita kan apakah kita perlu nggak sih, misalkan kita nyablon harus jago nyablon dulu atau harus jago jahit dulu, perlu nggak sih sebenarnya? Nggak perlu. Ben sendiri? Nggak perlu. Udah bisa jahit nggak? Nggak bisa. Aduh, sablon? Nggak bisa. Aduh, pemirsa ini tidak bisa jahit dengan nyablon, tapi konveksinya ada 3 tingkat. Gelo, saya yakin ini ada pesugihannya. Om Ben, belum ngopi kita. Oh iya, mana kopinya ini? Saya ada kopi yang paling enak. Tuh, lihat itu. Kopi Aing. Kopi Aing. Pak Grum. Siap. Kopi. Karena isinya hitam putih, ada putihan, jadi kopinya kopi susu. Ini kopi naon nih? Dari kopi Aing. Apa kopi Aing itu? Kopi Aing teh kopi kumaha Aing we. Ditinyu bisa, rek di sembem bisa. Pokona mah kopi Aing kumaha Aing pokona mah. Gitu. Mangga itu kita rasain Om Ben. Jadi aya ieu oge sih. Aya cara ritual untuk meminum kopi ini. Kumaha. Nah,
Gitu. Sorry bos dicopot dulu ya. Gitu kayak gitu. Sok buat. Bener nggak? Kopi aing gitu. Kumaing, aduh kacau. Ya, gimana rasanya? Mantap. Mantap. Silakan kalau yang mau pesen di komen aja nanti. Oke, lanjut Tomen. Tadi sampai nih, jadi kan ritualnya apa pesugihannya sampai nggak bisa nyablon, nggak bisa jahit, tapi punya karyawan sekarang berapa? Ada 38. 38. Nah, ini kumaha ya? Sebenarnya Perlu kita ritualnya nih. Ya, perlu intinya kita sih, perlu atau enggak sih? Perlu karyawan. nggak perlu bisa jahit atau sablon? Nggak perlu. Nggak perlu. Tapi kita harus tahu teknik dasarnya seperti apa. Dan misalnya saya nggak bisa jahit, tapi saya tahu jahitan yang bagus seperti apa, ya tekniknya seperti apa. Saya tahu walaupun secara teknis mungkin saya tidak bisa atau tidak belum pernah coba malah saya. Tapi ini ya. Nah, berarti yang utama itu berarti orderan nih kan? Ya, orderan yang utama, tapi yang membuat perusahaan kita besar adalah produk kita. Produk kita, Iya, jasa kita. Jasa kita. Karena banyak orderan juga kalau mengecewakan bisa Iya. jadi bencana buat kita. Oke. Nah, kalau awal-awal ini sebaiknya ini kita offline dulu kah atau langsung online? Itu sebenarnya pilihan ya, sama-sama baik ya sebenarnya. Tapi kalau resikonya sih sebenarnya lebih baik kalau kita mulai offline dulu sih. Offline dulu. Offline dulu. Lu punya komunitas, lu kasih tahu semua komunitas kalau lu tukang buat baju gitu. Sampai misalnya nih Gary nih. Gary mana? Gary pagar kaos. Gitu. Pagar kaosnya udah sampai nempel melekat, ya? di personal kamu, ya. Personal branding berarti Personal ya. branding ya. Habis itu baru ke online, karena online itu sendiri kalau saya pribadi jalan setelah saya merasa produksi saya, produk yang saya jual tuh berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain sesuai sama permintaannya. Karena kalau masyarakat online itu sekalinya dia kecewa, ya nama kita rusak seketika gitu. Iya kan? betul. Seperti itu. Nah, ini nih kan sekarang dunia go online or die ini ya kan. Yes. Nah, tapi kan ketika kita go online ya, terus foto kita bagus-bagus. Iya. Sedangkan nanti kan order masih datang. Bro, nah. Ya. Nah, kita kan harus bisa menanggapi orderan yang masuk itu Iya. kan. Nah, kalau yang untuk pemula ini disarankan berarti offline dulu disiapkan dulu semuanya. Semuanya harus siap dulu. Karena ketika order itu datang bertubi-tubi dan banyak sekali, belum tentu juga kita bisa menghandle-nya gitu. Malah jadi senjata Makan tuan jadi ya. ya gitu kan. Okay. Jadi lebih baik sih organik saya tubuhnya. Organik. Jadi ada istilahnya itu kalau pohon tuh tumbuh tuh bersamaan sama tumbuhnya akar gitu Om. Oh. Jadi kalau tumbuh akarnya belum kuat bisa tumbang juga gitu loh. Oh, berarti harus bareng-bareng ya. Ya, jadi kalau orang mau mulai ya ilmu yang pertama adalah ilmu sabar dulu. Wah, iya, kumak sabar. Ilmu sabar gitu. Jangan langsung mau besar. Ya, seimbang aja Oke. antara produksi sama marketing kan kalau misalnya di ilmu dasar manajemen kan marketing biar dapat ordernya, produksi biar jalan produksinya, duit biar ada modalnya gitu. Nah, tiganya ini harus berjalan seiringan. Seperti itu. Oke. Siap Om Beben, terima kasih sekali ini ujangannya. Berarti yang pertama ini kita harus semua harus kita siapkan dulu, nggak boleh langsung ini ya. Ya tapi lebih baik jadi ini dulu maklar dulu. Maklar ya. Maklar itu kalau di pagar kaos namanya calo eksekutif. Jadi aduh keren. Iya. Calo harus keren ya, harus tahu ilmunya dan lain-lain. Calo syariah. Cuma calo hungkulnya. Oke. Demikian tips singkat kali ini. Terima kasih Om Beben. Semoga sukses Indogarmennya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, karena kita pasti banyak yang harus kita kenyot nih dari anak muda yang gila kurang ajar ini. Masih muda tapi banyak ini ya.
banyak apa usahanya. Oke, saksikan terus Pagar Kaos video berikutnya. Yo, saya Gary. Saya Beben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.